pada siang hari ini. Sengaja kami mengundang Bapak Ibu semuanya berupa anggota kelurahan DLB dan Desa dan Bapak Ibu dari teman-teman dinas di Kabupaten Kota Sahabat. Sengaja kami mengundang. Yang pertama, kita mungkin perlu ketemu bareng untuk nanti mendengarkan dari Ayah Ibu Kepala Dinas terkait dengan BKK yang sudah kita laksanakan bersama-sama di tahun ini mengenai evaluasi kedepannya. Kemudian yang kedua kali kita mendengarkan bersama nanti hal-hal yang baru terkait dengan tingkat keistimewaan ini dan nanti bagaimana secara tidak lanjutnya dari Bapak Ibu narasumber kita, kemudian nanti bagaimana respon Bapak Ibu dari kelurahan supaya kami bisa merangkumnya untuk sebagai evaluasi di depan. Dan selanjutnya nanti kami akan memberikan semacam net konsep ke teman-teman kelurahan Ibu terkait dengan komitmen kita bersama dan juga tidak lanjut yang akan kita laksanakan ke depan. Untuk meningkat waktu, mungkin kami mohon arahan dari Kepala Dinas terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selalu salam Pancasila. Kalau politik itu supaya kita tetap bersatu ya. Dan karena sudah ada surat edarannya, jadi ada salam Pancasila. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sari, waktu Bapak Ibu sudah rawuh pada siang hari ini, itu kita berkumpul bersama ini dalam rangka untuk Monef ya. Monef BKK yang di DMB maupun yang di rintisan DMB. Nah, karena kami itu punya ketugasan sebagai koordinator untuk di beberapa desa dan kemudian juga harus mengkoordinasikan semua yang masuk di dalam rintisan Desa Mandiri Budaya. Nah, di DMB dan rintisan DMB ini itu ada BKK yang diluncurkan ya, dari Porda DIY langsung ke APBK-nya masing-masing. Beberapa di antaranya itu berupa fisik. Nah, ini sebagai investasi dalam rangka untuk lebih mempercepat pengembangan desa. Kalau yang di MB pengembangan desa keseluruhan, karena kami yang jadi koordinatornya, maka apa yang harus ada dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri Budaya, baik yang terkait dengan ketugasan kami, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, maupun desa budaya, artinya urusan kebudayaan, desa wisata, urusan pariwisata, dan desa planner, urusan kewirausahaan atau UKM dan koperasi. Nah, ada 5 desa, 4 desa kemudian ditambah 1 yang menjadi kami yang bertugas untuk mengkoordinasikan untuk 4 pilar tadi. Sedangkan yang rintisan DMB itu dalam rangka untuk bisa mempush gitu ya, sesuai dengan ketugasan kami, khusus untuk yang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk. Itu yang rintisan DMB yang menjadi ketugasan kami untuk kami koordinatori. Nah, dua-duanya mendapatkan BKK meskipun besarnya berbeda-beda. Nah, untuk yang DMB kami harus mengawal 4 pilar itu, memastikan semuanya yang masuk di dalam BKK itu terselenggara, dilakukan dengan baik, penyerapannya baik, dan yang sangat penting yang selalu ditegaskan Pak Gubernur, harus bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang dibangun, apa yang dilakukan, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, itu harus ada lanjutannya. Karena apa? Karena diharapkan nanti desa-desa mandiri budaya ini kemudian benar-benar bisa mandiri. Setelah lepas dari 3 tahun dengan BKK yang bermiliar-miliar tadi, itu kemudian bisa mandiri, melanjutkan lagi dengan kemampuan sendiri. Semoga demikian. Tetapi kemarin dari timnya Biro Perekonomian dan Paniraja juga menyampaikan
meskipun sudah lebih dari 3 tahun, tetapi kalau ada hal-hal yang sangat penting yang harus dilanjutkan, itu supaya menginformasikan. Nah, dengan demikian saya menangkapnya adalah mungkin setelah 3 tahun pun, kalau itu penting sekali, maka BKK selanjutnya itu masih mungkin untuk diluncurkan, gitu ya. Tergantung nantinya persetujuan dari timnya anggaran DAIS tadi. Nah, maka penting sekali untuk kemudian apa yang sudah dibangun, disiapkan konsepnya, master plan-nya dan sebagainya, itu 3 tahun itu benar-benar kemudian bisa berefek pada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kalau nggak berefek, nanti kami mohon masukannya atau informasinya, sehingga nanti apa yang harus dilakukan selanjutnya itu kami tahu. Nah, kemudian untuk yang rintisan desa mandiri budaya, karena lebih banyak masuknya di ketugasan kami untuk khususnya melalui trigger pemberdayaan perempuan, melalui kewirausahaan perempuan ini. Kemudian untuk hal-hal lainnya, baik pemberdayaan politiknya atau kepemimpinan perempuannya, kemudian perlindungan anak, artinya wawasan kemampuan untuk bisa melindungi anak dengan baik, kemudian untuk pengendalian penduduk, termasuk KB diantaranya, termasuk kesehatan reproduksi diantaranya, itu masuknya melalui pintu ekonomi. Jadi di dalam BKK rintisan Desa Mandiri Budaya ini pun itu terbangun bangunan-bangunan, baik itu ada rumah produksi yang produksi bersama gitu, maupun showroom-showroom gitu. Nah, itu sebagai pintu masuk, tetapi semuanya dalam rangka untuk kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial budaya tadi. Nah, makanya kami merasa perlu untuk memantau dan kemudian mendapatkan masukan kalau ada masalah-masalah. Jadi dalam rangka untuk mencapai target-target itu, apakah ada permasalahan dan sebagainya, itu kita diskusikan bersama. Nah, supaya nanti enak ketika kami harus menyampaikan kepada kami lagi, gitu. Kemarin juga ada pertemuan, Pak Santo juga hadir ya, Bapak Ibu Lurah lainnya juga hadir. Pertemuan untuk memberikan raport kepada semua desa mandiri budaya. Rapotnya Banjarraja baik ya Pak? Baik. Oh cukup? Oh cukup. Berarti belum baik gitu. Nah, banyak indikator yang ada di dalam apa yang harus dikejar di dalam rapotan itu kan perlu untuk kemudian dipahami, dicermati, kemudian dikoyak gitu ya, supaya nilainya bagus, sehingga kemudian bisa terpantau sebagai predikat yang baik. Baik atau sangat baik ya kemarin ya yang paling tinggi Mas Santo, saya agak lupa. Baik. Nah itu jadi nanti semua desa mandiri budaya di bawah koordinasi kami 5 desa mandiri budaya itu akan kami dampingi supaya levelnya tahun depan itu bisa baik. Kemudian kalau yang DMB karena tidak masuk di dalam rapotan tadi, alhamdulillah ya Bapak Ibu gitu ya. Desa-desa yang masuk rintisan desa mandiri budaya, tetapi harus kami pastikan itu berefek pada kesejahteraan masyarakat, gitu. Nah, Bapak Gubernur nanti kan ini paralel dengan yang reformasi kelurahan, artinya baik SDM-nya maupun yang non SDM, gitu, yang investasi dan sebagainya. Nah, sehingga nanti supaya apa yang kita maksudkan sebagai kemandirian dari kalurahan-kalurahan atau desa-desa menjadi desa mandiri budaya itu kemudian bisa benar-benar tercapai mandiri tenanan gitu, bukan desa mandiri budaya yang tidak bisa mandiri beneran. Nah, rakyat kan berharap banyak pada kita semua, sehingga ayo kita kerja keras bersama istilahnya. Kalau ada masalah apapun gitu sampaikan pada kami. Ya gitu dulu, mungkin Bu Sari monggo dilanjutkan. Di dalam rapotan itu memang lintas OPD Bu ya, menjadi timnya kita salah satunya, jadi mudah-mudahan di tahun depan teman-teman yang kita dampingi nanti bisa memperoleh predikat yang kita harapkan jadi lebih baik, karena mau tidak mau nanti akan berkoordinasi terhadap BKK yang akan diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah mungkin ini nanti di forum ini kita akan menjadi komitmen dari Bapak Ibu Cikalilan
terhadap kurs dan menjadi pilihan yang semakin kita baik. Ibu untuk mempersingkat waktu karena saya kira sudah banyak yang sudah kita bahas. Kami mengundang Pak Arif Bintoro Junaidi tadi, saya Bapak Ibu semuanya. Beliau ini beliau ini praktisi yang sekaligus ikut menyusun dari modul pendidikan berkarakter kejujaan. Nah, ini yang kami harapkan nanti Bapak Ibu yang ada di kelurahan itu bisa untuk mewarnai di perkara masing-masing. Nah, karena dasar yang terendah itu kan pendidikan ada di keluarga sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang di kelurahan ini bisa menjadi agen dari kita dalam menyuarakan kebijakan yang ada di PD yang menyangkut dengan keinginan. Selanjutnya monggo Pak Arif, terus saya Pak Restorasi kan monggo Pak ABC itu Pak dan kami forum group discussion atau dalam bahasa populernya itu adalah curah pendapat, curah gagasan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kalau mau dibaca panjang sekali, saya ingatnya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ini yang guyonannya ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi tidak ada pemberdayaan laki-laki. Sebenarnya sekarang ini yang harus diberdayakan itu laki-laki, karena perempuan itu semuanya sekarang sudah berdaya. Dan begitu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Werina, Kosa Putri di Bali, Mantulipun, biasa nanti bisa ada sekolah-sekolah, terkait bisa bertemu di sini. Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan siang hari ini, saya ini tentunya Kuyai Segoro, Bapak Ibu, monggo ke sinau sesarengan. Di kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana mewujudkan generasi unggul dan berkarakter dengan unggah-ungguh Wong Ayu Soeharto, karena di sini ada salah satu nanti di dalamnya adalah ketahanan keluarga. Karena bagaimana kita tahu sebenarnya mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini, mungkin kira-kira yang mulai tahun 2017 lah, bisa kita lihat bersama Jogja itu sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya itu. Ini yang harus kita menjadi bahan koreksi dan menjadi bahan kajian kita bersama. Ini saya akan menyampaikan bagaimana nanti melanjutkan generasi unggul dan berkarakter dengan durasi waktu. Saya tanya, kalau di radionya saya dicatat 45 menit deh. Oke, nanti mohon diingatkan kalau saya sudah berdamping itu biasanya lupa. Oke, monggo Pak, next. Kalau itu untuk perkenalan Bapak Ibu. Perkenalkan, kalau nama lengkapnya yang di atas ini, tapi cukup saya dipanggil Ki Abiji Janoko. Pun panggilan populernya adalah Pak Abiji. Gitu saja Pak Abiji dimanapun, sampai dengan itu dalam tahunnya juga Pak Abiji Janoko. Ini nama saya, kalau mau dengan panjangnya, kan juga terhubung Asosiasi Profesor Dr. Insinyur Arif Bintoro Junaidi, MPD, MCA, IPU, Insinyur Profesor Utama Asian Engineering. Ini enggak ini kawan. Pun celuk kemauan Pak Abiji, sampun sekap. Di media sosialnya pun juga sama. Pun Tik Abiji Janoko, pun Pak Abiji nanti. Dari Instagramnya, dari Facebooknya, dari TikToknya, dari YouTube-nya pun semuanya ini. Ini perkenalan singkatnya. Saya kebetulan itu yang Jumat Sabtu Minggu itu saya sebagai abdi dalam cewek-cewekan Bapak Ibu. Nanti kalau ketemu pinanggi, saya juga suki mau wakaf. Mungkin kalau teman-teman keluar dikirim. Nah, sesuai MC ini keluar. Nah, yang harinya saya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampinganipun ngaten kula dilalaipun lambinipun kula sebagai Ketua Paguyuban Panonton Yogyakarta, juga sebagai Ketua Persatuan Pambiwara Republik Indonesia ataupun PARI, dan di total ini Presiden MC Indonesia. Ngaten kula juga Ketua Gabungan Penyelenggara Pernikahan Yogyakarta ataupun GAPI, juga kebetulan saya juga anggota tim penyusun
buku pendidikan khas kejujaan yang tanggal 30 Mei kemarin 2023 di launching oleh Ngaiso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk aktivitas harian saya ngomong Bapak Ibu, ngomong lari-lari penelitian Universitas Sarjana Wiyatana Mahasiswa. Kalau bidang keilmuan saya tentu saja akan berbeda. Bidang keilmuan saya itu adalah pendidikan teknik mesin ataupun nanti di vocational education. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah seperti ini tidak sesuai dengan keilmuan saya. Tapi kebetulan, hanya kebetulan saja saya juga tidak tahu, saya dari SD sampai dengan kuliah S3 itu selalu jadi kepala suku. Dan kebetulan saya senang di bidang seni dan budaya. Nah, itulah letaknya. Mungkin karena serabung, karena selalu saya sampaikan sugi sedulur, sugi rezeki. Banyak sabuk, banyak kawruh, nanti akan banyak rezeki yang nanti kita dapatkan. Itulah kata kuncinya. Ini perkenalan singkat. Next, Mbak. Nah, monggo menawi badhe Bali, cari dicek semuanya. Saya ini tadi perkenalan dengan Pak Lurah dari Tandulan. Jaringan saya Dadi Mulyo, karena Lurah Dadi Mulyo itu masalah susah dalangnya kan kawan juga. Dan juga putra saya Mamoto Coro. Tanjung Harjo. Nah, kebetulan di Jalan Budaya, saya tinggal di Budian, Calak Selatan, Pasar Budian. Nomor saya ini silahkan. Nomor utamanya adalah 081567278229. Hoki saya 4 nomor di belakang ini adalah 7829. Saya juga tidak tahu. Nomor saya semuanya bergantikan 7829. Kalau asleksinya saya sampaikan dimanapun yang iso Telkom ganti itu tak ganti 7829. Gitu. Nah, ini singkat perkenalannya. Kira-kira 45 menit ke depan kita akan diskusi ngobrol tentang gagasan. Next, bagaimana kita akan membangun. Dari sinilah Bapak Ibu tentunya yang hadir di sini, yang diundang selalu dimanapun. Ketika ini yang dihadirkan di sini adalah orang-orang hebat semuanya. Tentunya panjenengan adalah pemangku-pemangku wilayah yang ada di wilayah panjenengan yang berada di kelurahan. Yang boleh dibilang itu adalah pemerintahan paling bawah. Tapi tanggung jawabnya 24 jam. Lagi sebenarnya Bapak Ibu. Tanggung jawabnya 24 jam. Diono wong padu, ono wong arep pegatan, diono wong arep bayan, diono seripah, yakin Pak Lurah yang selalu dituju. Pak Pong itu yakin sahabat saya 24 jam. Tapi tunjangannya hanya kira-kira 8 jam saja. Tapi pekerjaannya 24 jam. Inilah lurah yang mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab luar biasa untuk masyarakatnya dan untuk rakyatnya. Nah, kita mulai bersama. Dari sinilah ketahanan keluarga itu dibangun. Dari Indonesia punya apa ini? Tujuan pembangunan nasional. Apa di situ? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang pertama. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu dimulai dari mana sebenarnya? Sebenarnya dimulai dari lingkungan keluarga. Maka Bapak Perdana Nasional kita Ki Hajar Dewantara menyampaikan, trisentra pendidikan itu ada 3. Trisentra pendidikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Inilah kata kuncinya. Keluarga jadi ujung tombak. Bagaimana kita akan menghasilkan insan-insan yang cerdas kalau dari keluarganya sendiri bubar? Itu akan sangat berpengaruh signifikan. Yakin. Kebetulan saya juga ngaku di psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, jadi saya tahu betul. Bagaimana ketika seorang ayah, fungsi seorang ayah, bagaimana fungsi seorang ibu, bagaimana dalam keluarga itu anak untuk mendapatkan sosok yang betul-betul biasa diaturkan itu. Kalau dalam diri keluarganya sendiri alias rumput, nah ini kok. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Nanti pergeserannya yaitu tadi terjadinya kenakalan remaja, terjadinya kenakalan anak. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Bahwa nanti akan kita kupas bersama, singkat tapi semoga tujuan sampai, sehingga ini mendasari Bapak Ibu sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Ayo bareng-bareng bersama, karena ini masalah-masalah yang ada di masyarakat itu. Kebetulan saya di masyarakat itu banyak juga mengaku dari, kalau yang tingkat bawah kelas Indonesia itu juga lahir dari masyarakat Bapak Ibu. Saya lahir kalau di masyarakat menjadi, kalau dulu BPD atau BPK, jadi MD, jadi LPMD, kalau sekarang LPMK. Nah, jadi kalau masalah-masalah di masyarakat
dan mendampingi kegiatan-kegiatan KKN masyarakatlah banyak sekali. Tapi bagaimana kita bisa juga menjadikan masyarakat itu nanti masyarakat yang cerdas dan masyarakat yang unggul. Nah, ayo sama-sama kita bangun. Sehingga disinilah tujuan pendidikan nasional itu, yaitu tujuan pembangunan nasional itu, tujuan negara Indonesia itu bisa terwujud dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun di dalamnya ini ada. Ini amanat Undang-Undang Dasar 1945 loh, Bapak Ibu. Bukan amanat pemerintahan juga. Amanat undang-undang yang harus betul-betul untuk kita laksanakan. Next. Nah, kita melihat ini saat ini tahun 2020 bonus demografi yang boleh dibilang 100 tahun Indonesia Merdeka ataupun Indonesia Emas 45 besok. Mungkin Bapak Ibu tinggal besok menikmati sekarang mungkin anak-anak yang sekiranya anak-anak yang masih SMA sekarang. Besok untuk menuju 45 itu yang boleh dibilang negeri bagaimana Indonesia itu nanti akan diserahkan untuk pengelolaan kepemimpinannya. Bagaimana wilayah kita, bagaimana daerah kita untuk pengelolaan kepemimpinannya. Nah, inilah bonus demografinya. Mayoritas penduduk yang usia produktif sekarang banyak sekali. Tapi akankah usia produktif itu nanti memberikan nilai positif atau malah menjadikan nilai negatif? Inilah yang harus menjadi renungan bagi kita bersama. Bapak Ibu sebagai pemimpin, Bapak Ibu yang nantinya akan melahirkan keluarga-keluarga hebat, inilah letaknya. Nah, ini konsep siklus hidup menuju otak sehat dan produktif. Ini yang terjadi. Mohon maaf, bukannya saya itu ahli hisab dan pencinta yang ahli rukyat. Yang hadir di sini yang ahli hisab siapa ini? Ahli hisab itu suka merokok, Bapak Ibu. Monggo, angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tangan. Ini kebetulan pengen dosa Bapak Ibu. Yang ahli hisab. Alhamdulillah begini. Alhamdulillah. Setengah bagaimana? Angkat tangan. Oh, ada. Saya buatan ajeng buatan ajeng ngeleke Bapak. Jangan mawon. Monggo. Mik menyarankan. Nah, kenapa? Saya pun juga kemarin. Saya itu beberapa waktu yang lalu kan membawa anak-anak saya mahasiswa kunjungan industri ke Bali. Nah, ketika sudah kunjungan itu kan bebas. Ada 4 bis mahasiswa saya. Saya lihat 4 bis itu hampir semuanya, merokok semuanya. Padahal ini usia produktif semua mahasiswa. Ya Allah, mungkin saya sampai tanya, aku tak takon, wis dindone ngono iki tak piro, saya 1 bungkus, saya 2 bungkus, bungkus, ya 1 bungkus berapa ini? Ya rata-rata minimal 25.000 Pak. Bahkan ini ada yang 27. Gila saya sampaikan. Uang 25.000 dibelanjakan untuk yang seperti itu. Mohon maaf, bukannya dalam artian saya sentimen dengan kawan-kawan yang ahli hisab juga loh. Nih ayo kita berpikir logis dan berpikir cerdas sedikit. Kita naikkan kecerdasan kita 1 tingkat lebih tinggi. Lah nek di Sulawesi nggo tuku es teh, nggo jajan bojone, nggo mangan enak ya lumayan toh. Tinimbang itu untuk membakar tembakau yang tidak ada manfaatnya. Yang disinilah nantinya nih. Nah, kita lihat bersama di usia-usia produktif ini. Nah, yang terjadi apa? Merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan malnutrisi dikira-kira di usia remaja. Inilah yang terjadi. Bagaimana kita akan mendapatkan siklus hidup menuju otak yang sehat? Ada, monggo, bapak sing do ahli hisab monggo, disudo. Nek kalau misalnya kayak, enggak Pak, ini untuk kok sudo kok. Kalau disudo, ya nek sedinane 12 batang, ayo sesuk disudo dari 10. Nek sesuk 10 ya disudo dari 8 yo, sesuk tengane sudo yo, sesuk sedinane siji suwe-suwe mari beli boten rokok. Monggo Bapak. Tidak ada kebermanfaatannya. Yang terjadi adalah masalah kesehatan. Nek saya juga tidak akan langsung mencegah kawan saya untuk berhenti merokok. Karena mohon maaf, saya kawan-kawan yang langsung saya cegah berhenti merokok paling lama 8 bulan setelah saya minta untuk berhenti merokok dipanggil Yang Maha Kuasa. Saya juga tidak tahu, makanya saya nggak berani sekarang. Minta karena ada beberapa saya ceritakan. Satu kawan saya wakil rektor 3. Itu betul, Pak Bowo itu dilareni. Udah Pak kemarin Pak Abdul tak lareni. 3 bulan sesudahnya itu masuk rumah sakit.
Jadi badak rokok itu yaitu tadi efek terdeteksi kanker paru bulan kelima nggak salah. Itu satu. Yang kedua, kawan saya mantan kapolri Mesin juga sama. Pak Pak Cipto membutuhkan belum rokok di situ. Sampai saya itu lurah senior saya di Burgian, namanya Pak Basuki itu Pak Galayan. Itu udah paling agak lama sedikit dari berhenti rokok 8 bulan. Lainnya kurang dari 8 bulan. Jojo kok tak eling tak kok leret rokok malah nggak salah dia tak sampaikan itu. Jadi saya jadi wah kelawan lah bukan mah sudah koncoku mengandani orang langsung jelek. Jadi itu pada langsung berhenti betul, langsung total. Dan misalnya Bapak sekarang masih gitu loh, bahwa ternyata punya efek yang luar biasa. Ini beberapa kawan saya. Nah, monggo Bapak Ibu, saya nyarankan, unit ini 10, sesuk hari sokong, sesuk hari bolu. Nah, sesuk tahun ngarep negara sak batang, monggo. Jadi bertahan, monggo itu. Nanti kebermanfaatannya monggo. Ya seorang ini dengan jadi sehat lah. Nih, ini yang terjadi Bapak Ibu. Faktor-faktor resiko anak-anak sekarang itu seperti ini Bapak Ibu. Ini di usia remaja. Lalu nanti pralansianya, nah ini Bapak Ibu, yang tertinggi adalah depresi. Lalu ada nafsa, gangguan saraf, penyakit kardiovaskular ini, jantung, Bapak Ibu stroke, hipertensi, diabetes, faktor resiko lain. Nah inilah, akankah kita akan melahirkan usia-usia produktif seperti itu? Mengalami ketika tua adalah penyakit Bapak Ibu, tapi ini juga tidak bisa dipungkiri. Segala bentuk penyakit yang hadir itu sebenarnya dari pola kita sendiri ketika mudanya Bapak Ibu. Inilah harus kita lakukan, kita introspeksi bersama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengendalikan ini semuanya? Ini juga penting Bapak Ibu. Sehingga apa? Nantinya akan melahirkan insan-insan yang unggul itu di sini Bapak Ibu. Monggo. Nih, maka disinilah letaknya nanti dengan rokok, konsumsi alkohol, dan anak-anak sekarang Bapak Ibu, inilah yang nanti belakang akan saya sampaikan. Next, Mbak. Nah, bagaimana nanti menuju generasi sehat cerdas berkualitas? Tentunya dimulai dari ibu hamil. Nih, monggo disiapkan betul. Maka saya sampaikan, secara agama, entah agama apapun, menyampaikan hubungan pertama ketika pasangan suami istri harus sah dulu. Sah secara agama, sah secara undang-undang perkawinan tahun 2004. Ini yang harus. Maka ketika hubungan seks pertama kali harus berdoa. Inilah. Nanti hasilnya akan beda Bapak Ibu. Ini sudah banyak diteliti kawan-kawan yang studi di agama maupun studi untuk melihat ini psikologinya. Ternyata betul. Ini silakan Bapak Ibu. Monggo. Yang mana punten menawi kok iki cah kok bocah misalipun jenenge Pak Lurah, pamong-pamong wonten ing desa, ya kan biasanya pun ngadep ilmu titen nggih. Kan kok bocah nakali kaya ngono iki sakjane piye? Kita introspeksi ke belakang. Bagaimana dari keluarganya? Bagaimana ketika dulu proses pernikahannya? Dan bahkan kalau kita mau berpikir bagaimana keluarganya untuk mendapatkan hartanya itu dalam asupan gizinya yang masuk itu. Kalau anak banyak diberikan oleh asupan dari harta-harta yang haram, biasanya anak pun juga akan baril. Jadi ternyata piyai pinter rubiyin itu paling pemut, paling kepeling itu pancen resestu. Ini Bapak Ibu. Mila pripun kula panjenengan sami pepeling saking piyai-piyai luhur rubiyin. Nek sok kadang kula panjenengan sami boten sami ngatosaken lan sedaya kula sami dipun lewataken. Leres banget. Terus atas pun wonten pepeling-pepeling ngaten menika. Nah, kita ingkang kedah dipun gatosaken. Saking ibu hamil, bayi, balita, anak-anak remaja sampai lansia. Inilah monggo nanti materi saged dipun waos ya, Mbak. Next. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kesehatan intelijensia remaja dan kecerdasan spiritual. Inilah nanti untuk melahirkan insan-insan hebat ini. Bagaimana kita melihat kecerdasan tubuh ataupun multiple intelligence. Inilah yang harus dibangun dari naturalis, interpersonal, logika matematika, visual spasial, kinestetiknya, intrapersonal, musikal, linguistik. Ini harus dibangun Bapak Ibu. Mila Bapak Ibu, monggo menawi wonten masyarakat ada anak-anak muda yang unggul, anak-anak muda yang potensial, ayo dibangun, difasilitasi Bapak Ibu. Masuk organisasi di Karang Taruna atau bidang seni budaya, silakan. Di desa difasilitasi.
Nah, adanya mungkin dana keistimewaan itu alih untuk memfasilitasi hal-hal seperti itu, nanti di lingkungan masyarakat kita akan terbangun insan-insan yang unggul. Taruhlah nanti di masyarakat satu kampung saja ada 2-5 orang yang seperti itu berpotensi, insya Allah itu akan melahirkan insan-insan unggul dalam satu masyarakat, dalam satu kelurahan. Bagaimana kalau itu dari satu kelurahan dikembangkan menjadi satu Kapanewon, dikembangkan lagi dari satu daerah istimewa Yogyakarta? Wah, hebat itu dari yang lingkungan terkecil saja. Monggo Bapak Ibu, inilah yang harus dibangun. Kebersamaan ini tidak bisa hadir dengan sendirinya Bapak Ibu, tapi ini harus hadir bersama-sama panjenengan sebagai pemangku kebijakan yang ada di wilayah kelurahan dengan lingkungan masyarakat juga. Monggo, inilah sinergitas bersama untuk melahirkan insan-insan yang hebat ini dengan kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk yang ada di masyarakat. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, ada 7 upaya untuk kematangan kognitif sehingga melahirkan insan unggul itu. Dimulai dari fase kandungan tadi, usia 0-2 tahun pertama, 2-7 tahun, 7-12 tahun, 12-18. Nah, inilah kira-kira usia 12-18 tahun yang sekarang ini nyuwun ngapunten. Boleh dibilang ini adalah salah asuhan, Bapak Ibu. Sekarang di sini ini, salah asuhan. Dimanapun selalu saya sampaikan, nggak usah jauh-jauh, mungkin di tempat Bapak Ibu tak sama dengan daerah saya atau enggak. Kadang anak itu dibandingkan pitik, nyona punten. Anak kok karo pitik bandingane luwih aji pitike Bapak Ibu. Luwih aji pitike Bapak Ibu. Ini terjadi Bapak Ibu. Terjadi kula tenggurian teng desa niku. Pripun? Japi wong arepe maghrib iki kok. Do kretek-kretek wonten omah niku. Pak BC, Pak, nanti babon kok jagoku mau kaya yang mau nandile, apa kayane nggo gali. Babon jago pitik itu ngarepe surut jam 5 tekan goleki dikandani. Lha iku mboten Bapak. Lah kok anake dhewe nganti jam 09.00 jam 10 bengi ora bali nang omah, bahkan turunan endi kok dikaroke. Kan kowe haji pitike lombane menungsane niku. Pripun Bapak Ibu? Pada sedaya yo ngapunten Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu itu di sananya bakal dipertanggungjawabkan oleh Tuhan karena anak itu sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa. Pulau Pangga sampai yo ngapunten Bapak Ibu, menawi kagungan pomongan, menawi kagungan anak tidak boleh. Seperti yang terjadi. Wah, yo ngapunten anakku kok kaya ngene jurat kulkas karo sing poso yo ndak bisa. Itulah yang titipan yang diberikan. Kalaupun boleh saya pilih, dulu saya pilih jadi anaknya Pak Presiden Soeharto, yang diwarisi oke. Saya kalaupun memilih, saya pilih jadi anaknya Pak Jokowi, besok saya sudah jadi presiden. Misalkan seperti itu, apakah boleh? Tidak boleh. Ya berjari Mas Gibran, berjari Mas Kaisang, berjari Mas Akbar, berjari Mas Danu seperti itu. Nah, inilah berita-berita kritik. Silahkan banyak rakyat menggugat Jogja kritik, DIY Jawa kritik. Pun banyak korban-korbannya yang terjadi. Akankah kita rela? Harus kita putus sekarang juga Bapak Ibu rantai untuk ini. Apa geng-geng yang tidak jelas itu? Dimulai dari siapa? Yuk dari keluarga. Naik dari pemangku kebijakan RT, LB, Duko, Lurah untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu. Tidak mungkin polisi truk, tidak mungkin TNI, tidak mungkin apa-apa Bapak Ibu. Sudah dimulai semua tuane, ayo bareng-bareng. Kalau orang tua tidak bisa memang itu dari keluarga bermasalah, ya ayo panjenengan minangka pemangku kebijakan yang ada di wilayah itu untuk cawe-cawe Bapak Ibu. Monggo, dengan kita cawe-cawe ini kok, dengan boten cawe-cawe, inilah yang terjadi. Akankah ini semuanya diserahkan pada pemerintah? Akankah ini semuanya diserahkan polisi? Tidak bisa Bapak Ibu, harus sinergi bersama. Nah, inilah kata kuncinya, komunikasi dan sinergi bersama untuk poligami. Next. Nah, maka ada pameo yang mengatakan pohon yang kuat tidak tumbuh dari tunas yang lemah. Nih, pohon yang kuat tidak tumbuh dari tunas yang lemah. Tapi mari kita lindungi anak sejak dini agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri. Melalui apa? Proses sekolah. Nah, di sekolah lah. Nih boten tentang sekolah gandeng ketemu kanca kancane malah saya ndadi napa malih ngaku ke Bapak Ibu.
nanti ini juga menjadi sebenarnya menjadi nganu gitu Bapak Ibu, menjadi keprihatinan kita bersama. Ketika nanti di peradilan anak masukkan penjara, di penjara itu malah kaya wong sinau Bapak Ibu. Maling-maling itu datang Kunjoro kok ketemu kanca-kancane maling kasih divisi tang bisa di malah sudah pinter pedalipun. Iya ini ada tenaga saya itu berangkat tobat Bapak Ibu. Wah tak kayak trik sesuk meneh waktu, tak kayak trik. Nek di penjara itu yang di nek penjara karena saya itu nopo mawon iso mancol putra mancali itu. Karena dengan tahanan itu sangat kenal. Kalau di tahanan itu di LP yang ditakuti pertama kali itu nopo Bapak Ibu. Yang ditakuti, mohon maaf istilahnya preman-preman yang ditakuti pertama itu apa? Pembunuh Bapak Ibu. Pembunuh itu buat nonton musik-musik. Nopo dengan pembunuhnya bunuh, waduh. Akhirnya wong liya dibunuh kok ana musik ae sampeyan kene pateni dhewe. Itu pembunuh itu pada ditakuti. Nek temriko sing disiksa, umpama makane itu sudah bukan rahasia umum, nek mlebu penjara nanti disiksa buat temandu, wah itu dibully dalam artian diajak itu napa Bapak Ibu nek periksa. Pemerkosa atau merendahkan derajat wanita itu nanti di penjara itu nanti bubar-bubaran. Jadi bukan memperkosa, itu memerkosa atau nanti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, bojone, itu ke penjara itu nanti dibuat bubar-bubaran nanti. Ini tidak terjadi. Jadi hukum alamnya di penjara itu ada. Nah tapi kalau ini udah pembunuh atau misalnya itu kayak Sumanto, Sumanto, tahu di Sumanto, belum oh ada paling kerja. Akhirnya itu dipangan apa dipangan dewe, apa sak bandit preman oh tenang itu. Gue ya ternyata firman biasa seperti mati Bapak. Ini cerita saja, kita dibalik layar. Next Mbak. Nah sekarang saya akan berbicara mulai unggah-ungguh ini menjadi pendidikan khas kejugaan. Monggo Bapak Ibu. Sekarang unggah-ungguh toto kromo, trapsilo, bosok yang terjadi di masyarakat kita menurun Bapak Ibu. Estu Bapak Ibu. Nah ini juga ngapunten Bapak Ibu periksa. Sing ngawuh wonten papan nira. Sing kalian gawanipun basa cobi ngacung. Alhamdulillah. Satu. Ngacung nggih Bu. Ngacung. Sing kalian gawanipun basa. Angkat. Waduh, kamu setunggal. Wah, kok yo gawane wong kok gawane dhewe, bojone dhewe bapak bojone tanggane lho Bapak Ibu. Nah, ini saya tadi baca kajian Bapak Ibu. Saya itu kan sering baca kajian-kajian ilmiah juga kajian agama. Ternyata yang disebut selingkuh itu banyak nih Bapak Ibu. Tadi kan kok bojone dhewe kok bojone tanggane. Nah, ternyata ini tadi dari kupasan tadi yang saya baca tadi, karena tadi saya pagi waktu lumpur ini sebenarnya dia didapati kenal pagi itu tadi bersama kementerian dengan Pak Direktur PPK dan Profesi Guru saya dia ada kegiatan monitoring di Jogja. Saya yang bertanggung jawab di Balai. Tadi baca artikel itu tadi, ternyata kita terlalu intens dengan kawan lain yang memuji. Kalau laki-laki biasanya larangan ini. Kaya kula lanangan. Nek wong wedok liya nang bojone wis pasang nek wong wedok itu yo. Halus itu sudah mulai ya disebut selingkuh juga loh. Selingkuh itu tidak hanya sebatas hubungan nanti dengan orang lain yang itu sampai hubungan layaknya suami itu tidak seperti itu. Kita bermain intensif bicara memuji dengan orang lain yang itu lawan jenis kita, bukan pasangan sah kita itu juga sudah mulai selingkuh. Oh hati-hati Bapak Ibu. Ternyata yang disebut selingkuh definisinya banyak Bapak Ibu. Nah ini ngatos-atos pelantangan koyo-koyo itu. Kenapa? Hormon laki nek wedok koyo wong wedok itu langsung ting ngaten niku. Itu sudah sunatullahnya Bapak Ibu. Oh ini makanya hormon laki itu tidak akan pernah padam Bapak Ibu. Kalau putri dalam kajian ilmiahnya akan ada padamnya dengan masa menopausnya. Lelaki kakek-kakek pada kakek-kakek 92 tahun memperkosa gadis itu lumrah. Karena dia akan ada pernah putusnya dalam waktu kesehatan. Makanya kakek-kakek wong lanang baru kuku dilar itu langsung libidonya lumrah itu. Karena lelaki. Tapi cobi perempuan, putri-putri ngoten itu. Wero misalnya putri-putri wero wah bagus ganteng yo ngapun dicopot kaos sporte yo itu ketok bulune, ketoke obat. Apa yang diucapkan jijiki? Itu nek putri beda. Coba nek itu dibalik piyayi putri dilahirkan itu sing ada wow. Nah, inilah yang terjadi. Nah kembali sekarang ke unggah-ungguh Bapak Ibu. Apa kok unggah-ungguh? Saya cepatkan.
Yang ini kita jadi darurat Bapak Ibu. Wong Jawa pun lali Jawane, wong Jawa pun ilang Jawane. Mila kula nyuwun pirsa kalian panjenengan, ayo sing kendhalem dosa kalian gangwanipun. Ternyata hanya bisa dihitung jari tangan sudah. Monggo Bapak Ibu, latihan ke Bapak Ibu. Monggo kalian gangwanipun dosa. Ning boten sak ekstrim Bapak Ibu. Mangke habis dari kegiatan FBD menika boten dalem kalian gangwanipun ngaturaken pembagus setunggal undara, lha unjukanipun sampun siap. Nek gangwanipun dengan makake bojoku mos kok ndi ya kesambet ngendi ya kamo. Kok malah saling seringan. Nah, monggo sing boten ekstrim, sing lumrah mawon monggo. Kalian gangwanipun Pakne kalau unjukane siap, nek tunjuk mumpung panas. Kowe yo gune matur nuwun. Monggo. Pakne ajeng tindak nandi iki. Kok dengaran wis mluput wani. Boten acara menapa. Pakne ayo mau nandi Pakne. Nah, monggo ingkang sae. Sedaya kemawon Bapak Ibu. Panjenengan kedah contoh kagak putra-putra. Nika melalui unggah ungguh. Mila dipun aturaken, apa toh itu unggah ungguh? Unggah ungguh adalah sopan santun atau tata krama. Unggah ungguh sebagai nilai yang mengatur bagaimana seseorang bertindak sopan, menghormati, bertindak sesuai perilaku yang semestinya. Mila ngasrat unggah ungguh menika menapa Bapak Ibu? Mapanake diri manut empan papane. Aku iki sapa? Aku iki ana ngendi? Arep ngopo? Aku iki sapa? Aku iki ana ngendi? Aku arep ngopo? Pun nek dicamke Bapak Ibu. Ini unggah-ungguh yang bisa kita lakukan. Next one. Nah, PKJ pendidikan khas kejogjaan. Sampun ngaturaken tagline-ipun ingkang disuwun ngasuk dalem menika dagya jalma kang utama. Dadi menungso sing apik. Dagya jalma kang utama. Kanthi napa? Tagline-ipun ngajeni. Ngajeni kula cerkaan Bapak Ibu. Ngajeni kula cerkaan. Nek ngajeni kula ugi saged dipun artosaken napa ngajeni kula? Menghormati. Menghormati siji lan sijine insyaallah. Dadosaken sae. Nek kula dicerkaan saking napa ngajeni kula ngapuraken jempol nuwun sewu derek langkung nyuwun pangapunten matur nuwun monggo injih. Nika saking ngajeng ngapurancah monggo Bapak Ibu. Menawi wonten Kyai sanes monggo nggih matur nuwun. Sugeng rawuh monggo tenggaipun wonten mriku lho Bapak. Ngapurancah atur pakurmatan kalian Kyai sanes. Nah kula aturaken ngapurancah menawi ngagem-ageman Jawi gagang matangaman Ayu Jogarto, tangan kananipun ingkang boten ngajeng. Tangan kananipun ingkang boten ngajeng. Menawi ngagem ageman Jawi ngayujan matangaman, tangan kanan di depan. Menawi gagang Surakarta, tangan kirinipun ingkang ngajeng. Nah, lha pun benten, pokoke Jogja Solo itu kudu beda. Ayo sing palihan negari. Namung wonten tunggal sing boten beda. Napa saking ageman? Ayo wonten sing pirsa? Ageman Kyai Ngayujan menawi ngagem gagang matangaman Jogja kaliyan Surakarta menika sedaya benten. Langkonipun benten Solo kepes, Jogja mondolane, surjanipun benten, jarinipun benten, wiranipun benten. Nek wonten sing sami, napa ayo pirsa? Sing padha ning slope, les Solo yo Jawi sing padha ning slope. Pun sanesipun kerisipun pun sedaya benten. Nah, menawi ngapurancang ngagem-ageman Surakarta, tangan kiri kang ajeng. Ageman Jogja kanan depan, Solo kiri depan, Jogja kanan depan. Menawi boten ngagem busana ngaten menika. Oh, ngaten Pak. Oh, boten ngagem. Dalem Nggih, ngapurancangipun sami ngapurancangipun ngaten menika. Putra putri sami mawon Bapak. Ngaten. Mila menika ngapurancangipun tangan kananipun wonten kajeng. Menika ngayujan ageman Jogja. Ngaten menika. Menawi menika saged menawi ngaten menika boten napa-napa lenggah ngaten. Nggih, ngaten. Nah,
ngaten monggo. Ikat banget tangan kanan bakal ngajeng. Ngaten nggih. Nika saking ngapurancang menawi wonten daya nggih monggo segergaku matur nuwun ya. Kiai nika ada budaya kan saya lho Bapak Ibu monggo nika Jogja saking ngapurancang jempol menawi wonten apa-apa Jogja istimewa. Ngaten niku yo ngaten legaipun Ibu Kepala Dinas niku pira? Ruanganipun ingkang lajeng mengalih wonten FD-ipun kok Ibu Erina monggo kinara. Piyambakipun nembe lenggah niku lajeng mengetan ngagem jempol. Boten ngagem nunjukaken ngaten. Ampun. Lah sakmenika wonten sekolah-sekolah juga dipun kampanyekan juga monggo dikane badipun besok boten malih ngaten, boten malih ngacung ngaten. Ning ngacungipun sakmenika ngagem jempol. Senaosa menika meku nggih. Monggo sing rawuh menika monggo dipun becok tularaken kok sudah dikampanyekan Bapak Ibu ngagem jempol. Daya Pak Pak Lurah badhe pirsa Pak Lurah izin. Nah, ngagem jempol. Nek biasa pun ngaten. Nah, sampo monggo ngagem jempol. Izin. Menawi ngaten berarti nyuwun jog. Nek bapak-bapak pun pirsa nek jagongan. Oh, joge perlu metu. Nah, bawa Pak Lurah. Oke. Oh iya. Pun sas kita ngesan di Bapak Ibu. Jempol. Nuwun sewu. Boten nyuwun sewu ning nuwun sewu nggih. Ning nuwun sewu mira nuwun arta sewu. Nah, ning nuwun sewu kadang kaprah nggih. Nuwun sewu. Nuwun sewu niku padha kaya nek nderek langkung atau permisi. Nuwun sewu, Bu. Nuwun sewu badhe nyuwun pirsa. Dalemipun Pak Lurah bener pun DJ, oh kayaknya dari pun ijo lho, ngajengipun wonten petawon menika majeng mengitan. Sakian Bu menika. Nah, monggo aturaken ngagem jempol aturaken. Lajeng nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten menawi lepah tentu nyuwun pangapunten. Kalian matur nuwun, nek digawe apa-apa matur nuwun. Nek pun nutup napa matur nuwun, utawi matur nuwun menika terima kasih. Lan monggo umat bagian monggo pirang suwan, monggo dekat langkung, monggo. Nah, kalian injek cak rembukan injek nika wonten videonipun monggo mangke mangadosi PKJ pendidikan khas kejogjaan nika dadi jalmokan utama nika. Niki dikampanyekan di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, MA, perguruan tinggi. Nah, niku amanahipun saking ngaso dalem apa malih Jogja menjadi daerah istimewa ada pendidikan khasnya. Nah, niku mboten dadosaken mata tambahan kemawon. Monggo wonten ing masyarakat saking ngajeni menika Bapak Ibu, lurah-lurah pamong monggo saged dipun gedhok tularaken. Nah, mari napi-napipun wonten daya monggo, wonten tamu wonten ing lurah monggo ngapurancak. Nah, niku ini juga bagian dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai keistimewaan Jogja yang sudah ada di tata nilai budaya Bapak Ibu. Next Bang. Nah, niku kula cepetaken. Mila muga-muga wong ayo wonten ngapurancak, patrap ngapurancak niku. Next, kula cepetaken niku galipun. Wonten jempol, menggunakan jempol tangan kanan untuk menunjukkan sesuatu atau menghilangkan seseorang. Inggih, kata ini bagus ketika sedang bercakap-cakap dengan seorang. Monggo diucapkan ketika kita selesai bercakap-cakap dan akan meninggalkan tempat. Nah, berikut tambahan itu Bapak Ibu. Ini saya kaitkan juga dengan tata busana itu, monggo. Sedaya daerah istimewa Yogyakarta kemis paekan satu ngadep busana. Ngadep busana gagrag Mataraman. Busana gagrag Mataraman nginggilipun wujudipun surjan. Khususipun ke bapak-bapak ibu pun jeneng piyambak. Monggo ping kula nyuwun boten saged dak sing apik sing regane larang niku boten sak. Ning sing baku sing trep Bapak Ibu. Monggo ngagem-ageman Jawi Mataraman yo jakep ana. Dalam artian nganti ngagem jare yo kapun boten ngagem kathok dawa jerone. Dan ing jebubuk yo kapun nek ngagem jare ngebetipun ngagem kathok cekak. Ampun dhewe kapun ekstrim motor sing cawetan kok nek ilang. Nah, ngagem ageman kathok cendak nika. Lah ngagem slop Bapak Ibu, boten slope sing sepatu diketok wingipun boten wonten slop. Jenenge slop agem-ageman pakaian Jawi wonten piyambak. Nggih kula wis niku jadah terakan.
bagian Tridharma perguruan tinggi, nggih kula mboten namung Tridharma tapi catur dharma. Dharma keempat adalah pembudayaan luhur. Di tempat kami taman siswa nilai-nilai ini sudah diterapkan. Ngaten, ngadep saya itu jangan kaya to dene nek kula kemis paene kaya kula ngadeg jejeg dados panatacara. Komplit. Ngaten. Lah menipun kedah sing terpuji, monggo mboten bakon waton wol-wol. Nah. Nanti kalau ada respon dan Bapak Ibu semuanya disimpan dulu. Waktunya berjalan. Pak BC ini asik. Kalau pendengar nanti sudah tidak ingat waktu. Hanya sewu ini Bapak atau mungkin. Oke, kita beri waktu 10 menit kalau ada Bapak Ibu yang mesake menantikan lebih jauh dengan Pak BC. Saya informasikan nanti bahan kami share ada grup nanti di-share namun di-share di grup Bapak Ibu Lurah yang memangku bencana. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan ke Pak Arif, nanti kita lanjut ke Bu Ida. Nggak ada bedanya nih. Atau melalui kami nanti Bapak Ibu kalau ada yang perlu diperdalam atau langsung kepada Pak Arif nanti silakan dari kami share nomor Arif beliau. Meningkat waktu monggo Ibu. Ini jadi Ibu waktunya 35 menit. Pakai ini Bu. Oh baik. Unika. Oh jadi. Terima kasih Ibu MC, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, jadi dan salam Pancasila. Ibu Sekretaris Dinas yang kami hormati, dan ini Bapak Ibu Lurah seluruh dunia. Pertama-tama saya mengaturkan Biro Sungkowo Ibu, karena saya dapat sambil dari Ibu Kalinya itu terkejut. Di almarhumah, tapi kalau saya langsung terkejut, karena pada waktu bertemu mengenai yang namanya DRD, selalu kita tahu betapa antusiasnya beliau, betapa pendampingan yang sudah diberikan pada kita semua oleh beliau, Pak Heru. Mohon izin kita apakah bisa sebentar saja menghentikan cipta mendoakan beliau. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Izin ketika Ibu sedih, matur nuwun Pak. Pun blojok loh. Bapak Ibu sekalian, bahwa materi yang diamanahkan kepada saya adalah berkaitan dengan tindak lanjut dari BKK Danais dalam kerangka Desa Mandiri Budaya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan luar biasa yang disebut dengan unggah-ungguh budaya Jogja yang adiluhur. Tidak kalah pentingnya sekarang urusannya adalah memang menjadi kepedulian dari ngaso dalam. Kalau kita bicara tentang budaya yang unggul, nggak boleh tingkat kemiskinannya 11%. Tidak boleh bahwa kita menempati peringkat ke-14 sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tidak boleh bahwa kemudian ternyata, nah Bapak Ibu mungkin belum perso, yang namanya miskin itu ternyata jika pengeluaran per orangnya per bulan adalah 521.673 per orang per bulan untuk makanan dan non makanan. Nah, saya juga mendengar ini kalau gubernur itu diundang ke Istana Negara, yang ditanya cuma 4 hal. Satu adalah pertumbuhan ekonomi, 2 angka pengangguran, 3 angka kemiskinan, 4 inflasi, cuma itu. Jadi jangan sampai gubernur kita pada waktu memaparkan angka-angka tersebut ternyata kinerjanya dianggap kurang dibandingkan gubernur yang lain, karena kita memang sebetulnya punya
punya kerangka yang sangat penting dengan dana keistimewaan yang digunakan untuk betul-betul memberdayakan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, next. Saya ini selalu harus menyampaikan visi misi gubernur. Mengapa pada tim? Karena saya termasuk di tim perumus visi misi gubernur dan wakil gubernur. Beliau memberikan arahan, bahkan coretan-coretan beliau tentang reformasi kelurahan. Apa yang disebutkan dalam hal yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu masih ada di WA saya. Bapak Ibu kalau mau bersani, beliau memberikan coretan-coretan beberapa materi juga sebetulnya bukan pemikiran saya. Tapi beliau yang menyampaikan ini loh yang disebut dengan reformasi kelurahan. Walaupun setelah saya lihat Bapak Ibu lurah ini kelihatannya nggak akan pernah bisa pulang ke rumah. Harus tidur di kelurahan. Loh, tapi karena semangat kita aja Bapak Ibu bahwa di sini yang disebut dengan reformasi kelurahan mewujudkan pancamulya, terwujudnya pancamulya masyarakat Jogja dengan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan. Kalau disebut kualitas hidup, kita mengatakan bahwa harmoni masyarakat. Kita bicara budaya adiluhur. Tapi kalau penghidupan, kantong kita ini isinya berapa? Kemudian kalau kita bicara tentang penghidupan, bagaimana yang namanya pekerjaan itu mengangkat derajat manusia. Ya bisa punya duit, tapi kalau hasil dari ngapusi, ya, dari kejahatan itu bukan. Tapi selalu kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan itu yang paling penting. Sehingga dengan budaya tadi yang luar biasa sudah kita dengarkan, nggak bisa kita berargumentasi bahwa ya nggak apa-apa. Yang namanya miskin, yang penting kita sudah ikhlas, nggak boleh. Tetap ukurannya bahwa masyarakat dengan budaya unggul pasti masyarakatnya harus sejahtera. Setuju? Nah, kalau Bapak dari Bulurah Pak Amang ini belum setuju, nggak bisa terus ini nanti. Setuju Bapak? Setuju. Lanjut. Nah, di sini konsep desa mandiri budaya Bapak Ibu itu adalah konsep satu-satunya cuma ada di daerah Simalungun. Bapak Ibu bisa di browsing semua di internet. Apakah ada nasional pun belum memikirkan disebut dengan desa mandiri budaya. Bahwa ada 4 komponen. Apa kawan? Jangan melihat layar. Desa, budaya, rendah, prima, desa wisata. Apakah nanti bisa tambah yang lain? Bisa. Bisa agro dan sebagainya. Tetapi 4 pilar yang kita miliki dan semua Bapak Ibu memiliki keunggulan, tidak ada alasan bahwa kita memiliki masyarakat yang tidak sejahtera. Potensinya harusnya banyak. Seharusnya di garis bawah itu saja ini oke. Tapi mengapa tidak secara optimal bisa kita gunakan, tidak bisa kita manfaatkan? Nah, ini harus menjadi terobosan bagi kita semua, jadi Bapak Ibu sekalian. Potensinya banyak, tetapi kalau tidak bisa kita optimalkan itu menjadi masalah. Nah, lanjut. Nah, di sini nanti perekonomian desa Bapak Ibu itu ditopang, tidak boleh hanya dari satu bidang atau satu sumber penghasilan saja. Sementara ini mungkin pokoknya desanya pertanian tok, itu nggak boleh. Karena pertanian tok nanti kalau mohon maaf siapa tahu ya ada ya mungkin hama tikus lah, kemudian ini kemarau berkepanjangan, ini ibu saya sudah mengatakan aku gabain musik ya, soalnya cuacanya tidak menguntungkan. Maka harus ditopang oleh pilar-pilar yang lain. Sehingga mengapa di sini disebutkan desa prima, sekalipun tadi arahan dari Ibu Kepala Dinas dan Ibu Sekdi, desa prima sekalipun tidak bisa melupakan aspek kesejahteraan, aspek ekonomi. Karena kita tidak bisa berargumentasi budaya kita unggul kalau masyarakat kita tidak sejahtera. Nah, inilah nanti pilar-pilar tersebut Bapak Ibu dalam desa mandiri budaya. Maupun yang rintisan di desa prima pasti menuju pada kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan pancamulya masyarakat Jogja. Lanjut. Nah, oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu di dalam desa mandiri budaya ini yang penting adalah pola pikir kewirausahaan.
Jangan sampai yang namanya bantuan itu tok bantuan sudah selesai, yang penting SPJ-nya beres. Tidak boleh SPJ untuk beres juga gitu. Tapi misalnya lah SPJ-nya 100%, wah tok sudah beres nota-nota, itu nggak boleh sama sekali. Saya ingat sekali Nak Saudara menyampaikan, sajane ini duit ini piro wae ini butuh dan digunakan sesuai dengan yang menjadi aspirasi masyarakat. Boleh, tetapi uang tersebut harus bersifat investasi. Dan saudara mengatakan nanti DKK Dadais untuk apa? Untuk apa saja. Boleh untuk apa saja. Tetapi pola pikirnya harus pola pikir itu sebagai investasi, bukan dana yang berhenti, apalagi mangkrak. Apalagi orientasinya hanya SPJ. Nah inilah kemudian yang menjadi Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Nok, ya, bahwa yang namanya pola pikir kewirausahaan itu apa? Ya uang itu harus menjadi dana yang bergulir. Tidak bisa tanpa bantuan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Pola seperti itulah yang disebut sebetulnya yang menjadi ciri dari desa mandiri budaya. Kami meminta kepada kelurahan untuk membuat surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas hasil pembangunan fisik dan non fisik yang bersumber dari dana BKK, DMB dan titisan DMB di tahun ini. Maka saya share formatnya ini bisa direvisi sesuai proposalnya. Iya. Proposalnya bisa disesuaikan dengan kegiatan apa yang kemarin diajukan sesuai proposalnya dan ditandatangani oleh Bapak Lurah. Nanti pada tanggal 1 November 2023 akan kita adakan FGD lagi di sini, dan pada hari itu dimohon untuk sudah membawa surat komitmen ini yang mampu diisi dan mampu ditandatangani. Dan ini nanti dibuat rapat dua, yang satu dipegang kelurahan dan satu kami yang pegang, dan kami akan memonitoring pelaksanaan tindak lanjut ini. Jadi nanti di tahun 2024 kami akan monet dan mungkin tidak memberitahu monetnya kapan, dan kalau ternyata saat kami monet itu realitanya tidak seperti yang tertuang di komitmen ini, kami akan klarifikasi ke pihak kelurahan mengapa bisa seperti itu. Nanti untuk kami laporkan juga ke Mas Radio, karena kami dapat keras juga dari Mas Radio permasalahan banyaknya BKK yang mangkrak. Dari yang akan ditanyakan. Oh, saya kira tanya gitu. Karena dia dikirim macam formatnya kalau perlu baca. Iya, nanti saya share di grup. Disesuaikan dengan proposalnya Masing-masing kelurahan. 1, 2, 3 itu. Iya. Jadi misal kelurahan ada pembangunan showroom, nanti tindak lanjutnya untuk pembangunan showroom itu akan ada rencana apa? Kedepannya setelah itu selesai dibangun, mungkin mau diadakan event berkala di showroom itu atau bagaimana? Terus pelatihan pun juga makan. Jadi mau ada rencana apa untuk tindak lanjut pelatihan ini? Mungkin setelah bahan makanan ada planning untuk penjualan hasil makanan yang dilatihkan kemarin. Dan nanti diharapkan pada tanggal 1 itu semua Bapak Lurah bisa hadir, karena nanti pada tanggal 1 itu yang akan menghadiri acara sebagai narasumber dari Majelis Pangeran Haryono dan dari para Solo. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri atau di grup ya. dari satu ada sofa kelurahan Pak Kabupaten ada sofa Jogja Nyawiji di Jogja dari sofa sendiri satu Tanggal 1, 28 Pak. 28. Tahun kita tanggal 1, kita tanggal 1.
undangannya saya share sekarang. Banyak itu tanggal 1 siang atau pagi? Belum tahu. Tapi kan sudah ada branding untuk pelantikan perangkat baru, jadi tidak mungkin ada kami yang bisa kalau misalnya siang, ya karena pelantikan perangkat sebenarnya tidak bisa dijalankan. Lebih ke asisten saya dulu. Kemarin kami itu menyesuaikan jadwalnya karena kami menyesuaikan jadwalnya Mas Noto di kondisi di kelurahan kami seperti itu ya telat misalnya satu peraturan gitu aja nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Berjumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak lewat tapi baru ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Mohon izin. Pertama tadi disampaikan narasumber Bu Ike. Menurut saya tadi memang betul sekali yang disampaikan Bu. Jadi sebenarnya saat ini kalau kita lihat dana yang dikhususkan melalui DPR lebih kepada sebuah bisnis ataupun merencanakan sebuah usaha di mana modal itu nanti akan tetap ada ketika program sudah selesai. Maka pertama yang perlu kita garis bawahi sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan terkait dengan surat pernyataan segala macam, menurut saya kalau salah terlalu dini karena proses bisnis itu membutuhkan waktu yang panjang seperti tadi disampaikan. Jadi tidak bisa kemudian kita lihat dalam jangka waktu 1 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun. Mohon maaf karena di kami sendiri kemarin itu untuk yang DPR baru tahun ini, tahun pertama. Jadi ketika membuat surat pernyataan terkait dengan rencana tindak lanjut untuk di tahun depan di mana program itu masih ada, saya kira terlalu dini lah. Meskipun kita juga bisa membuat pernyataan ini. Kemudian kedua, betul tadi disampaikan bahwa memang perlu ada perencanaan yang matang. Jadi sebenarnya setiap proposal harus ada kajian terlebih dahulu sejauh mana ini nanti bisa dilaksanakan dan bisa berjalan. Sehingga sekedar usulan kemauan mungkin tidak ketika desa yang ditetapkan sebagai mandiri budaya mendapat pendamping sebagaimana pendamping desa misalnya. Sehingga mungkin dari DP3 ini menyiapkan pendamping dari ke masing-masing kelurahan yang mendapat yang ditetapkan sebagai DPR. Sehingga dengan begitu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan setelah pelaporan pun akan ada yang mendampingi. Terkadang bukan bermaksud istilahnya merendahkan masing-masing desa, tetapi ketika tidak ada pendamping yang secara intens mendampingi program tersebut, ya seperti itu. Ini sekedar usulan mawon, apabila mungkin bisa diadakan pendamping di masing-masing kelurahan sebagaimana pendamping budaya. Terakhir, sekedar intermezzo juga mungkin nanti bisa dijadikan masukan karena tadi disampaikan itu
ikut sebagai perumus visi Pak Gubernur. Begini, kita yang ditetapkan sebagai DPR ini setiap tahun mendapat dana program 1 miliar. Desa dituntut untuk berpikir keras. Kita terkadang merencanakan ini mumet sekali, pusing merencanakan saja sudah pusing, apalagi sampai pelaksanaan dan harus menjalankan itu setelahnya. Tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan pamong. Jadi kita naik gawean orang naik pak kasaran, bahasa kasarnya itu betul saya gambarnya kasarnya ini jadi unek-unek yang belum tersampaikan. Jadi ketika ada program 1 miliar ini pun ketika melihat juknisnya ini tidak boleh digunakan sebagai honorarium. Padahal dalam pelaksanaan pembangunan biasanya kita ada TPK segala macam yang bekerja di sana. Dan ini tidak boleh digunakan untuk honor TPK misalnya. Yaitu kemudian di kesempatan kali ini kita sampaikan Bu, mohon maaf mungkin nanti bisa dijadikan sebuah masukan bahwa ketika sudah ada program mungkin bisa diimbangi dengan kompensasi. Katen harus menurut selama ini harus mungkin ada sedikit ingin nambah. Karena hari yang terkait dengan kesejahteraan gitu. Saya ikuti apa jenengan madam. Madam sukses yang berkaitan dengan kesejahteraan punya yang bersumber dari Darkis. Memang di sana Perdakis itu tidak mengatur yang berkaitan dengan kesejahteraan untuk pamong, bahkan untuk KTK saja nggak boleh. KTK saja nggak boleh. Di tempat kami yang terkait dengan RTH, jadi RTH itu sangat itu dasar kami. Yang satu KPM itu dapat 50 juta rumah baru. Harus swadaya masyarakat. Yang yang 45 juta untuk material, yang 5 juta untuk upah. Kami selaku yang ada di kawasan PPK itu memang tidak dapat apa-apa dari negeri siap mengaji. Apalagi padahal koordinasi ke tingkat pemerintah sendiri ke DPUP SDM itu sudah beberapa kali kita mengeluarkan rapor. Katakanlah dari Wonosari ke sini minim 150. Padahal kita memang itu perlu dipikirkan yang terkait dengan kesejahteraan pamong. Jadi karena Perdaknya mengatur seperti itu, mungkin itu nanti diajak gubernur yang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan pelakunya khususnya pamong di tingkat kelurahan. Karena kemarin dari Sabtu Pahing itu Soplaro Jogja Kamidi katanya nanti tiap kelurahan mau digelontor 1 miliar. Padahal kalau nanti segi pelakunya katakanlah tidak ada kesejahteraan kan menjadi beban sangat berat bagi pelaku khususnya pamong kelurahan. Mungkin itu tambahan di sana kan pada waktu Soplaro kan bagus Pak. Kelihatannya tidak ada tidak ada forum dialog. Hanya mengajukan dalam. Mungkin nantinya bisa diatur di Perdakis nanti. Karena Perdakis itu kan 100 itu kan mengaturnya seperti itu. Biasanya kan ya Pak Madam pun aku Pak timbang tiang. Amin. Memahami budaya. Ada 2 mau direspon. Diikuti masukan Saya Pak rekomendasi dari PA terkait meninggal. Karena memang itu yang kami tangkap juga dari teman-teman tidak hanya di kelurahan, tapi teman-teman yang ada di kabupaten itu juga batas. Jadi kan ada klausul yang tidak diperbolehkan untuk diperkenalkan untuk pembiayaan biaya dan sementara
mereka melaksanakan apa yang didahului Pak Gubernur dan Gubernur di dalam tanah itu. Jadi sepertinya di semua untuk ketika bekerja sudah tidak ada ribut yang mungkin nanti ada penggantian BPA Mikro ataupun DASDO, sehingga itu akan menjadi dasarnya dalam mengambil kebijakan di tingkatan provinsi ini terkait dengan SDG standar dasar dalam bahasa itu peraturan itu nanti dari terus itu dengan reformasi Kalurahan saya lihat bahwa ini Pak Lurah nggak bisa pulang ini kalau programnya seperti itu di kantor dan itu nggak ada anunya. PPK saja, PPK siap nanti pada negeri siap nanti. Kalau dana desa PPK bisa, dana desa mana bisa? Iya. Kaitannya dana ini dan siap. Langsung aja. Terima kasih, saya dari Banjarnegara. Saya berharap ketika merencanakan alokasi dana keistimewaan untuk Kalurahan, saya mohon untuk tahun yang akan datang, itu tahun sekarang itu sudah ada kejelasan. Kemudian ada aturannya atau petunjuk teknisnya, sehingga kami bisa melakukan persiapan-persiapan. Karena kalau tiba-tiba tahun ini dengan dana sekian, dengan aturan semacam ini, seperti itu, nah, kami yang kerepotan itu di lapisan masyarakat, karena lurah itu tidak punya kuasa mutlak seperti kepala dinas setahu saya. Lurah itu kalau mau merencanakan sesuatu itu harus tarik kepada BPK atau masyarakat. Sedangkan kadang masyarakat itu ketika diberi minta masukan atau musyawarah padukuhan untuk menentukan perencanaan besarnya Kalurahan, itu masyarakat di dalam memilih rencana kegiatan itu juga tidak berdasarkan rencana jangka panjang maupun jangka pendeknya Kalurahan. Rata-rata manut pikirannya saat itu ketika ditanya. Dan kadang kalau masyarakat itu permintaannya tidak dituruti, itu kadang istilahnya memberontak. Yang tahun kemarin di tahun pertama kami alhamdulillah ada sekelompok masyarakat yang rombongan datang ke beberapa dinas, ke Pak Radio, mungkin ke DP3P2 atau mungkin ke dinas yang lain katanya dengan dana ini, sehingga saya tahu sendiri dan paham yang dijelaskan oleh mungkin para pejabat yang ada di dinas, karena dia tidak semua masyarakat itu percaya dengan lurah. Nah, untuk itu petunjuk teknisnya harus jelas. Apalagi besok saya mendengar itu tahun 2024 dana otomatis masuk ke Kalurahan minimal 1 miliar. Ya mungkin senang ketika bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga susah juga ketika aturannya apalagi gonta-ganti atau mungkin ini belum pas ditambah, ini belum pas ditambah. Nah, ini yang kami juga kadang mengalami kesulitan, termasuk kalau di tahun pertama itu pengalaman saya untuk menentukan SHBJ saja, ini kabupaten, ini provinsi, ini kabupaten, ini provinsi, kok resah kelurahan, dan itu kami pernah istilahnya kami harus berpijak 2 kaki. Nah, itu juga kemarin mengalami istilahnya ada permasalahan, tapi tidak masalah, maksudnya kami juga ikut aturan saja. Dan akhir-akhir ini karena di Kapanewon itu juga diberi kuasa untuk sebagai pengawas dana keistimewaan. Nah, ini kadang alasannya, argumentasinya itu inspektorat daerah, misalnya untuk menentukan harga barang sesuai SHBJ. Ini kelas ini sedang, ini kelas ini berat, ini kalau tempat ini istilahnya mudah. Nah, di situ juga tidak ada aturannya, sedangkan kami
kalau melakukan kegiatan dalam satu kelurahan dengan harga belanja barang yang sama, jenisnya sama, itu kita pukul rata. Karena tidak mungkin ini menggunakan dana S ini lebih dekat dengan kelurahan atau mungkin jalannya tidak jalan yang naik. Ini harganya semen harus segini, harus lebih murah dibanding yang agak di atas. Nah, kami nanti juga membuat perencanaan pun juga tidak mudah kalau satu kelurahan masing-masing titik harganya aja sudah beda-beda. Itu juga bagian dari istilahnya permasalahan yang harus kita lakukan bersama, karena rata-rata kami kalau beli besi atau beli semen untuk perburuan satu dengan perburuan yang lain sama, kami mengambil harga sedang. Tetapi kemarin saya dapat semacam istilahnya ya arahan, ya harusnya masing-masing unit kegiatan itu punya RAB yang beda-beda. Nah, ya mungkin itu idealnya mungkin, tetapi kami telah terbiasa menggunakan satu harga untuk satu kelurahan. Tadi usulannya ada arahan atau juknis sebelum tidak NN1 itu. Kami mencoba untuk menyusun juknis Pak untuk internal di Sampingan ini, walaupun dengan nanti akan ada penyempurnaan. Dan kami pun itu kan sesuai yang sekiranya Bapak Ibu di Kelurahan bisa melaksanakan. Kemudian kalau tadi berubah-ubah, kemarin itu ya kebijakan radionya juga mengikuti, gitu, karena ada hal-hal yang mungkin harus dilaksanakan oleh Panitia terkait dengan prioritas-prioritas yang lain, sehingga mungkin ada yang diubah ataupun yang ditambah. Itu hal yang wajar seperti itu. Jadi ketika memang benar pengusulan Dais Miniko kan NM2 PPNK. Ketika NM2 itu dengan harga pada saat NM2, mestinya ketika ada perubahan tahun ada perubahan harga lagi. Itu kan perubahan harga barang dan jasanya, karena yang lebih upah juga berubah, UMK itu setiap tahun akan bertambah. Kami akan mengusahakan Pak itu di sebelum pelaksanaan kita coba untuk diskusi dengan teman-teman di kelurahan dalam pelaksanaannya ini, hal-hal yang informasi sesegera mungkin dari Panitia akan kita sampaikan sesegera mungkin juga. Walaupun nanti juga ada kebijakan berjalan itu yang kami dari pusat juga. masalahnya seperti itu. Dan kami itu tidak, sebagai dinas teknis melaksanakan kebijakan strategis yang harus kami laksanakan dari dahulu itu, ya kita berusaha. Dan tidak Bapak Ibu yang di kalian tidak dirugikan dengan yang sudah direncanakan bersama. Oke, mungkin itu. Mas Jami gini dulu. Harapan kami petunjuk teknis atau aturan-aturan penggunaan dana itu diberikan dalam bentuk tertulis. Karena kami sebagai, mohon maaf, kami juga ingin membangun masyarakat, tetapi kami itu kadang juga bertentangan atau istilahnya harus menjelaskan pada masyarakat dengan bukti-bukti yang real. Kalau boleh mencontohkan, dengan dana desa itu sudah diatur. Ini uang 1 miliar, ini untuk sekian persen, wah kami pena. Dan kami untuk bisa mengurangi selisih dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya dibebaskan, ini yang penting fokus. Nah, sedangkan kami itu kan desa mandiri ada 4 pilar. Lah masing-masing juga ingin fokus masing-masing lah. Bagaimana kan bisa? Ya, ini masing-masing 4 pilar ini kamu ada jenis masing-masing. Jadi kalau nanti jadi raga, Ibu bisa memberi masukan. Misalnya ada kebijakan makro itu yang harus disepakati dari 4 pilar ini. Kemarin itu kan kebijakan makronya yang diperbedakan juga. Kemudian kami juga saran kami itu tertulisnya gitu. Akhirnya kan kita terjemahkan sendiri dengan juknis yang mungkin sudah disampaikan ke Bapak Ibu kami itu ya. Itu pun baru yang sudah Bu yang
Jadi kami mencoba untuk terjemahkan ketika misalnya lukisan itu berapa persen untuk fisik, untuk latihan berapa persen. Dan itu pun secara tertulis yang memang kami belum dari anak itu, jadi secara alur kami bentuk sebuah laku anggaran sekian itu yang dari bisnis yang ada tempat seperti itu kan, dan persenannya ini untuk fisik. Nah itu yang disepakati tim dari tim internal ya. Paling tidak nanti teman-teman inspektor itu ketika turun ke periksa PKK yang ada di Kalulang itu mereka punya dananya ini, karena selalu itu yang ditanyakan kepada kami teman-teman inspektoral itu ketika PKK arahnya di dinas, jika kami merasa arahnya dinas bagaimana terhadap pembagian porsi dan alokasi anggaran, kami mencoba untuk menerjemahkan. Dan kami menyadari itu belum ini ya, karena masih tahap-tahap. Baru berapa tahun Mbak itu? Satu. Itu ya, ada satu itu mungkin ya. Itu mungkin masuk banyak penggunaan di kami sendiri. Dan kami memiliki untuk Bapak Ibu semuanya nih, kami juga ini dari Departemen Inspektorat terkait dengan pembangunan fisik untuk diperhatikan yang sudah ditulis di proposal yang dilaksanakan itu. Jadi teman-teman itu menemukan sampai ini ada yang bagian teman itu menemukan tidak sama yang dibangun dengan yang ditulis tidak sama. Maksudnya secara keluasan itu ada yang benar. Jadi malah Bapak itu yang menjelaskan. Dan mohon untuk di setiap perubahan dari PKK mohon diarsipkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada perubahan di satu bagaimana atau perubahan sampai dengan akhir ini untuk diarsipkan dengan sebaik-baiknya, karena itu yang menjadi pegangan Bapak Ibu sebelumnya ketika teman-teman memeriksa itu. Kemudian ini sudah selesai deh, sudah selesai deh. Ada kendala mungkin Bapak Ibu? Tidak ada ya? Aman ya? Aman. Nah, nanti kami itu nggak bilang loh ini. Kami ke tempat Bapak Ibu semuanya kita nggak akan kabari, karena kami juga harus memastikan itu secara kualitas dan kuantitas bisa kita bisa bergerak. Tahun ini target tanggal berapa Ibu? Tahun ini target tanggal berapa tutup buku dan air yang di kelurahan? Tanggal 15, tanggal 10? Kalau sesuai dananya Pak Sekse, tanggal 15 selesai. 15, jadi tidak di tanggal 10 karena bisa loh. Yang dana es tanggal 10 padahal dananya tanggal 15. Ya paling buatan ini nek 15 ya seminggu sebelumnya dengan kan sudah sangat siap kan Pak. Siap. Tanggal 10 sisa Pak. Kan bukan kakak sekalian Pak. Waktu Bapak Ibu semuanya. Kalau dulu dengan Pak dulu ya, mungkin mulai ini dan ke depan nanti disering dengan saya dan Mas Bodo. Kalau saya nggak bisa Mas Bodo. Kalau dulu saya di lembagaan Pak. Dulu saya sering di urusan lembagaan. Sekarang sudah ya. Monggo Bapak Ibu semuanya, kalau dipandang sudah cekap mungkin bisa kita akhiri nih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ini sudah hadir tempat dan kami banyak dan cukup atau nuwun bisa dan kolaborasi saya memerlukan gagasan dan pemikirannya. Bapak Ibu semuanya, matur nuwun sudah mengikuti sampai dengan akhir, dan ini menjadi catatan kita bersama. Ada saran, masukan ataupun rekomendasi dari kami bisa tarik nanti kami aturkan ke pimpinan, kami laporkan ke Bapak Ibu yang mengakui di tangan tindakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lancar dalam pelaksanaan PKK-nya
aman dari semuanya, bisa kita ucapkan dengan baik dan bisa melaksanakan yang akan direncanakan selanjutnya. Mohon maaf kami dalam Bapak Ibu semuanya mungkin ada kurang-kurangnya. Kami akhiri waktu dan taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.